Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita kembali belajar mata pelajaran fikih kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah, materi bab 4, ringannya sholat bagi musafir. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketentuan rukhsah sholat bagi musafir. Seorang musafir mendapatkan rukhsah atau keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pelaksanaan sholat. Rukhsah tersebut adalah 1. Mengqashar sholat yang bilangannya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. 2. Menjamak sholat zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. 3. Sholat di atas kendaraan. 4. Tayamum dengan debu atau tanah pengganti wudhu dalam kondisi tidak mendapatkan air. Mengqashar atau meringkas sholat. Mengqashar sholat adalah meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, yaitu pada sholat zuhur, asar, dan isya. Syarat mengqashar atau meringkas sholat. A. Daerah yang dituju harus ditentukan. Hal ini agar bisa diketahui apakah boleh mengqashar sholatnya atau tidak. B. Tujuan perjalanannya harus mubah, bukan untuk bermaksiat, karena rukhsah atau izin untuk mengqashar sholat dibolehkan bagi musafir yang bukan bertujuan untuk maksiat. Menjamak atau menggabung sholat. Bagi musafir boleh menjamak atau menggabung antara 2 sholat, yaitu menggabungkan antara sholat zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya, dan dikerjakan dalam waktu salah satunya, yaitu boleh dikerjakan dalam waktu zuhur atau dalam waktu asar. Begitu pula dengan waktu maghrib atau dalam waktu isya. Syarat mendahulukan atau mentakdim sholat. A. Sholat yang pertama harus didahulukan, baru setelah itu sholat yang kedua atau sholat zuhur lebih dahulu, kemudian mentakdim sholat asar. Begitu pula sholat maghrib lebih dahulu, kemudian mentakdim sholat isya. B. Harus niat menggabung atau jamak antara sholat pertama dan kedua, dan niat dilakukan waktu melakukan sholat pertama. C. Kedua sholat harus dilakukan secara berturut-turut atau tertib, yaitu tidak boleh ditunda terlalu lama atau jangan diselangi dengan waktu yang panjang. D. Harus masih dalam keadaan musafir sewaktu melakukan sholat kedua. Syarat menunda atau mentakhir sholat. A. Niat menunda atau mentakhir sholat pertama ke dalam sholat kedua di waktu sholat yang pertama. Misalnya, niat menunda sholat zuhur ke waktu sholat asar, atau masuknya waktu sholat zuhur dalam keadaan tidak sholat. Begitu pula niat menunda sholat maghrib ke waktu sholat isya, atau masuknya waktu sholat maghrib dalam keadaan tidak sholat. B. Harus masih dalam keadaan musafir saat selesai sholat kedua. Sholat di atas kendaraan. Pada asalnya, sholat wajib
tidak boleh ditunaikan di atas kendaraan. Hendaknya dikerjakan dengan turun dari kendaraan sebagaimana perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terkecuali dalam keadaan terpaksa seperti khawatir akan habisnya waktu sholat. Adapun tata cara sholat di atas kendaraan, baik itu pesawat, bus, kereta, atau kapal laut adalah sebagai berikut. A. Hendaklah sholat dengan berdiri menghadap kiblat apabila mampu. Jika tidak, maka sholatlah dengan duduk dan berisyarat ketika ruku dan sujud. B. Berusahalah tetap sholat berjamaah, terutama bagi laki-laki. Apabila dalam kendaraan ada ruang yang bisa digunakan sholat berjamaah, maka sholatlah dengan berjamaah walaupun hanya 2 orang. Bila tidak, maka sholatlah berjamaah dengan duduk. C. Kerjakan sholat seperti biasa. Niat dalam hati, takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca al-fatihah, membaca surat dalam Al-Quran, ruku, kemudian bangkit dari ruku, lalu sujud. D. Bila tidak mampu ruku, maka cukup dengan menundukkan kepala dan engkau dalam keadaan berdiri. E. Bila tidak mampu sujud, maka cukup dengan duduk seraya menundukkan kepala. F. Apabila sholatnya dikerjakan dalam keadaan duduk, maka ketika ruku dan sujud cukup dengan menundukkan kepala dan jadikan posisi kepala untuk sujud itu lebih rendah. Tayamum bagi musafir. Saat bepergian atau di atas kendaraan, untuk melaksanakan sholat terkadang mengalami kendala sulitnya mencari air. Maka pada saat tidak menemukan air untuk berwudu, atau ada air namun oleh pemilik air tidak diperbolehkan digunakan berwudu, maka dalam kondisi ini diperbolehkan tayamum, yaitu bersuci dengan debu. Sekian materi fikih kelas 3 kali ini, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.